ngebantu Bobby buat belajar bareng mengenai seri fundamental website. Di sini pasti udah pada tahu website apa kan? Kan kalian pasti kalau misalkan apa sih nge-browsing di internet pasti kan bukanya website. Mungkin entah pas ujian nyari di Brandly itu kan website, entah tugas nyari di Brandly itu kan juga website. Terus untuk malam ini goalsnya yang aku mau itu udah kelihatan belum sih di itu goalsnya itu? Udah, Yan. Oke. Yang pertama itu kalian memahami apa itu website. Terus yang kedua itu memahami dasar-dasar pembuatan website. Terus yang ketiga itu memahami struktur dasar dari dokumen HTML. Untuk malam ini baru HTML dulu aja. Karena kalau kalian udah ke CSS sama JavaScript, nanti malah bingung kalau nggak tahu dasarnya. Mungkin kalau yang udah tahu, nanti bantu aku kalau misalkan aku ada salah atau ada yang kurang. Nah, yang pertama ini website yang tadi udah aku bilang, kita udah sering lah mengakses suatu website di internet dan di browser. Website itu sebenarnya sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuatkan dengan tujuan tertentu, kayak misalkan buat belanja, buat informasi, buat nyari uang, buat gambar, dan lain-lainnya itu bisa. Yang bisa diakses luas, jadi siapapun yang terhubung dengan internet dan punya browser, itu dia bisa mengakses yang namanya website. Nah, jenis-jenis website itu ada dua, yaitu statis sama dinamis. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, website statis itu apa sama dinamis itu apa? Belum. Nah, kalau misalkan aku mulai dari website statis ya. Ini aku dapat gambar dari Niaga Hoster. Kalau website statis itu diibaratkan sama kios. Jadi kita cuma bisa ngelihat luarnya doang nih. Apa aja yang di paging. Atau apa ya? Bahasa Indonesianya yang benar tuh. Ditampilkan. Nah, kalau misalkan itu website statis itu kayak misalkan, jadi itu kita nggak bisa nambah sebuah konten secara langsung, harus manual coding. Paham nggak yang website statis? Paham. Ulangin. Jadi itu website statis itu kita tuh nggak bisa nge-update konten, nggak bisa ngebuat konten yang baru, nggak bisa nge-delete konten yang udah ada. Tapi kalau misalkan kita mau update, mau buat sama mau delete sama mau edit, itu harus manual coding. Ntar aku contohin deh. Nangkep dulu kan konsepnya sampai sini? Nangkap. Nah, kalau yang website dinamis kebalikannya. Kalau dia tuh diibaratkan sebagai supermarket. Jadi dia tuh ada gudang buat nyimpen stok yang ditampilin di tokonya itu. Nah, gudangnya ini disebut sama database. Kalau misalkan website itu tuh dia sama kayak WordPress sama Blogspot. Jadi itu dia bisa nge-create konten, edit, terus nge-delete, itu bisa langsung, nggak harus kita coding manual. Nanti aku juga ada contohnya. Nah, ini gambarannya. Kalau misalkan si website static itu, server ini hosting. Jadi itu dia ngirim data yang ada di hosting ke komputer klien. Jadi nanti yang ngejalanin websitenya itu sama yang ngedownload konten yang ada yang dari si hosting itu ya komputer si klien. Jadi makanya kenapa tadi dia cuma bisa nampilin yang nampilin yang udah kita coding tadi. Nah, kalau bedanya sama website dinamis itu, dia tuh ada database-nya. Jadi yang misalkan kita isi konten, jadi nanti si websitenya ini bakal jalan di host tadi statik kan, dia jalannya di komputer klien. Nah, kalau yang ini ada di server yang jalanin. Jadi ntar si server bakal ngambil data di database, terus ntar habis dari database
baru dikasih ke komputer klien. Nah ini apa ya namanya? Ya script desain website lah, dasar-dasar yang ada di dalam pembuatan website. Itu ada HTML, dan itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Terus kalau yang CSS itu Cascading Style Sheet sama JavaScript itu bahasa pemrograman. Nah, kalau HTML sama CSS itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia cuma bahasa markup. Nah, ini konsepnya. Kalau misalkan diibaratin sama rumah, HTML itu diibaratkan kayak tiang, tembok, atap, sama lantai. Nah, kalau CSS itu diibaratkan sama warna, style dari rumahnya itu mau kayak gimana, jadi biar dia jadi lebih cakep. Nah, kalau misalkan si JavaScript ini, dia kalau di manusia itu sebagai otak, jadi dia yang paling pintar lah. Jadi kalau di rumah ini, si JavaScript ini yang bakal bikin sistem pintu otomatis, terbuka tertutup, terus sama yang lampu tanam, terus sama lampu bisa mati sendiri. Paham nggak sampai sini? Paham. Nih, kita sekarang kenalan sama yang HTML. Nah, HTML ini tadi aku bilang yaitu Hypertext Markup Language. Itu dia script untuk menyusun dokumen-dokumen web. Nanti si dokumen HTML ini disimpan dalam format teks reguler dan mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser untuk mengeksekusinya. Nih, struktur dasar HTML sebenarnya cuma yang doc type HTML, terus HTML, head, sama body. Cuma ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, ini aku mau jelasin sebenarnya. Doc type HTML ini itu maksudnya itu dia mendefinisikan kalau website ini tuh yang kita pakai HTML5. Karena kan versi yang paling sering dipakai itu HTML5. Karena udah yang paling bagus lah. Terus kalau misalkan yang aku kuningin itu, dia itu namanya tag. Kayak ada tag HTML, tag head, tag body, ntar ada kalau misalkan ada navigasi, tag navigasi, ada tag nav, ada yang kayak ini nih, tag p, tag script. Terus kalau elemen itu yang aku itu merah kayak tag title, terus ada kata-kata yang mau diisi apa, terus sama tag penutup. Kalau atribut yang ini nih, yang rel sama href, itu atribut. Nah ini yang tadi aku bilang tag itu ada tag pembuka sama tag penutup. Ini selalu harus ada ya di HTML. Jadi kalau kalian nulisnya tag body, harus ada penutupnya tag/body. Terus elemen yang tadi udah aku bilang, kayak ada tag title nih, terus ntar titelnya mau diisi apa, welcome misalkan, terus ntar ada tag penutup title. Nah ini atribut, dia tuh mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Namanya itu yang rel, nah sama dengan tanda kutip style sheet itu nilainya. Si rel ini menentukan dia tuh sebagai apa. Kan kalau ini CSS nih, berarti relnya itu style sheet karena kan mau mendefinisikan sebuah CSS. Nah, href itu link. Kayak misalkan kan ada file namanya stylesheet.css. Nah, berarti yang dipanggil itu file si CSS-nya. Ntar kalau misalkan mau ngeliat atribut lain itu bisa dilihat di link yang bawah itu tuh. Nih, yang tadi nih atribut. Jadi tuh name tag, misalkan name tag-nya ini body, terus atributnya itu kayak tadi rel atau class atau ID. Nah, sama dengan misalkan kelas sama dengan tanda kutipnya itu kelasnya itu karena itu body, misalkan badan. Nah, itu juga bisa. Nah, ini kayak gini nih.
Ini name tagnya body, terus atributnya tuh background color, nilainya tuh light blue. Ini buat style. Ayo mau mulai kok sekarang, mulai kode. Tapi sebelum itu dibuka dulu aja Visual Studio Code-nya. Udah pada buka belum? Belum. Udah. Kali forum banget Udah. anjay. Bentar. Apa yang harus dituliskan? Nanti nunggu semuanya udah. Ntar kalau udah semua bilang ya. Ya, Put, udah belum, Put? Sabar lemot. Iya. Gak orang gak laptop sama anjay. Udah. Iya, Pul, iya. Ini ngapain, Pi? Buka buka itu kode editor. Oke. Oh iya, record lupa. Makasih. Udah belum, Put? Bentar nih, masih hitam nih, sumpah. Udah. Nah, udah. Nah, ini aku minta, kan udah dibuka Visual Studio Code-nya. Masih belum ada apa-apa kan? Ya. New file ya? Hah? New file Ini. bukan sih? Oke. Oh iya. Aku minta kalian coding itu. Tapi sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih cara bikin? udah pada tahu kan cara bikin file baru, entah itu di Sublime, entah itu di Visual Studio Code? Yang lainnya? Belum aja udah belum. Ini udah buka. Iya, kalau belum. Udah. Gak Kalau apa-apa, jelasin belum, aja nggak apa. mau aku jelasin. Iya, jelasin aja nggak apa. Terus ya. Mana sih visual? Kok Visual Studio Code-nya hilang? Cara settingnya gimana tuh? Setting apa? Yang kata Giga. Arfian layarnya hilang ya? Sebentar. Oh. Nah, ini cara bikin apa sih namanya? File yang baru. Kalau di Visual Studio Code ya, ke file, terus new file. Bisa juga ctrl-n. Iya, udah ceritanya. Gue kira susah banget gitu yang ngebukanya. Oke. Ntar di coding aja yang ini nih. Ntar aku jelasin. Pi, kagak ada layarnya, Pi. Di mana? Di kamunya. Masa nggak ada? Ada kok. Udah deh, Ada. iya. Bodoh. Iya, bisa. Sesi aku ganti Caranya dulu, biar jangan. warna-warni gimana, Yan? Ini Bisa aku pi nggak warnanya? edit. Aku install ekstensi yang namanya itu. Udah lah, nggak usah diwarnain. Kalau warna-warna ntar, kalau kamu udah save, terus apa sih namanya? Itu filenya HTML, ntar bakal warna kok kayak aku. Oh, oke. Bagi source code. Oke. Di Zoom dong, Yan. Tolong, Yan. Ntar aku pakai PPT yang tadi aja, itunya. Oke. Nah itu. Ntar kalau udah bilang sama hasilnya apa.
Mana dah? Itu kelihatan kan? Kelihatan. Oke, sip. Udah sampai mana? Itu ada logo, jangan lupa di download di ini nih, di drive. Ada di aset. Itu buat apa, Pi? Ntar aku jelasin. Ntar kan Downloadnya di mana? Kenapa? Downloadnya di mana? Itu tuh di chat yang udah aku taruh. Itunya hilang. Enggak jadi. si goblok. Ntar kalau udah semua bilang ya, sama hasilnya apa Enggak. yang ditampilin di browser. Hah? Oh.
ikut nggak? Ngaruh, Lin. Kan itu kan kalau runningnya, iya bener Gus. Kalau cara runningnya itu kan kamu save dulu tuh. Formatnya kan .html. Itu ntar kamu cari filenya, klik 2 aja. Ntar aku ajarin cara yang gampang. Iya, Lin. Lebih baiknya gitu sih biar enak. Sebenarnya boleh gitu, cuman ntar bakal panjang dia manggil logonya. Kan masuk ke folder lagi. Halo Una, halo Septi, halo Farisa. Baru lihat aku ada yang gabung. Iya, Dah bocah pada cepet-cepet banget. Mana ada tadi? 16 kali 16. Gitu ya. ada yang udah? Mungkin Bobby atau Dewi atau Kolip atau Iva. Tadi jalaninnya gimana? Di save HTML doang ya? Iya, save HTML. Terus kamu cari filenya, terus diklik 2 aja. Kalau manualnya gitu. Ntar aku kasih cara yang gampang. Biar nggak harus kayak gitu. Mana ya? Oke. Yan, tadi Maksudnya Lin? tadi gambarnya ditaruh di mana? Di drive, Lip. Saya aku kirim lagi linknya. Itu Lip. Di aset. Di apa namanya? Di kodenya Aset. kita nulisnya kayak gitu juga. /asset. Enggak, ikutin sesuai kamu naruh file logonya di mana. Oh, kalau misalnya satu folder? Ya nggak apa-apa bisa. Ntar slash langsung logonya. Jason. Jason gimana maksudnya, Lin? Kalau udah di save, coba dijalanin ya. Cari filenya, terus diklik 2. Nggak keluar dia gambarnya, Yan. Berarti kamu salah itunya.
lokasinya itu kamu taruh di mana? Satu folder sama file HTML-nya. Terus di href-nya kamu kasih nama apa? /logo belajar.png. Formatnya HTML, benar. Coba share screen, coba foto Lip. Kalau buat call Lip, coba Lip, nggak usah pakai slash Lip. Langsung logo dot itu aja. Ih, kok salah sih? Langsung logo belajar.png. Oke. Ada pesan, ini please first open a folder in order. TXT ya? HTML. 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 Kocak. Dari mana sih tadi? Oh, salah. Pantas saja. Oh, salah juga. Belum. Mau aku orang. Iya, gambarnya nggak keluar. Lip, gambarnya keluar nggak? Enggak, masih nggak mau. Ya udah, ntar aku kasih contoh. Yang penting udah pada nyelesain ngodingnya. Udah. Udah semua? Udah. Udah. Udah, Ada yang Pi. belum? Tapi belum ngituin gambarnya. Move. Hop. Gambarnya mana sih? Di itu kan, di drive. Itu loh link yang aku kasih. Yang mana? Oh, ini kali ya. Ini bukan. Belum. Iya, gambarnya di atas kecil. Betul. Lip, udah bisa belum, Lip? Oh, di situ ya Allah. Up dong linknya Iya, yang mana? bisa. Kamu udah buka drive-nya? Ya, iya. Drive-nya tuh yang mana? Hah? Drive-nya yang mana? Drive-nya yang mana? Ini put. Itu. Ini gue nge-save di mana anjay? Kirim aku. Oh, Haref bingung nulisnya. Tulis, coba Lip. Share Harefmu yang kamu tulis. Kalau enggak Parisa tuh yang udah bisa tuh. Tapi aku nggak ada gambarnya. Kalau enggak Dewi. Gambarnya di atas. Put. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kamu Aku salah gitu lihat doang. Harefnya. Enggak, yang logo belajar.png itu ngambil di mana sih? Sumpah. Di aset. Aku juga tidak ada. Bego ngikutin Ernest. Nggak ada di drive-nya, apa nggak ada di websitenya? Itu asetnya ditulis gitu. Bukan. Itu tergantung kamu naro file logonya tuh ada di mana.
Iya ntar Gus, abis Put ini. Put udah belum Put? Belum. Nggak ada gambarnya aku sumpah. Nggak ada gambar di drive apa di mana? Nggak tahu kan aku cuma klik 2 kan, langsung tampil yang kata kamu HTML itu. Terus tampilnya apa? Hello World. Sama bawahnya? Tulisannya aku ganti-ganti, maaf ya Pi, udah gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Daripada aku bacain ntar ketawa ya udah gitu. Terus nggak ada gambarnya itu mana? Oh gambarnya. Ini udah semua kan berarti? Udah. Oh kalau udah aku jelasin. Allah. Ntar ganti presentasinya. Nah, ini kan tadi udah muncul belum layarnya? Belum. Belum. Ya iyalah, belum aku klik, lupa. Astagfirullah. Bodoh amat. Nah ini udah tampil belum? Dah. Nah ini aku punya dua kondisi. Nah ini, tadi kan kalau kalian kan agak ribet kan kalau mau jalanin. Saya hapus tab dulu deh. Nah kalau aku ya di Visual Studio Code itu install yang namanya di ekstensinya itu Live Server. Mana anjir, gimana caranya tuh? Nih, jadi kalau kita ngeganti, dia langsung ngeganti di browsernya. Terus kalau mau ngejalanin juga tinggal klik kanan, terus ini. Nah, Apa? Klik kanan gimana Klik tadi? kanan apa tadi? kenapa? Klik kanan gimana? Klik kanan, terus ini, open with live server. Kalau kamu udah nggak install ekstensi live server. Nah, kalau misalkan kita ngeganti nih, kalau kita pakai live server, misalkan nih, hello apa aja, terus kita save di sini, langsung keganti tanpa harus kita refresh. Kalau enaknya, kalau aku saranin kalau yang pakai Visual Studio Code, install ekstensi itu aja. Terus yang tadi pada nanya nggak keluar gambar ya? Nah, karena kalau di hit itu tuh fungsinya itu buat SEO, Search Engine Optimization, itu buat kalau misalkan web kita udah ditaruh di server, itu bisa kebaca di apa namanya? Di Google. Di bagian head. Itu ada yang namanya judul halaman. Itu ada title. Title itu yang title itu yang kecil banget. Nah, title ini tuh yang ini nih, belajar. Oh, iya. Terus misalkan yang ini lah. Nah, belajar. Terus yang tadi, terus di head itu ada yang namanya CSS. Ini cara lama ini. Enggak sih, ini kok ya. Bisa CSS pakai style ini, bisa pakai yang kayak tadi didefinisiin yang ini nih. Yang mana sih? Oh, CSS-nya belum ya ini ya? CSS-nya nih, yang kayak gini nih. Orang-orang banyakan pakai yang ini, dia di file sendiri. Terus ada buat manggil JavaScript dari luar. Jadi udah ada di internet, tinggal manggil aja. Itu namanya script. Terus ada yang namanya metadata. Nah, metadata itu yang tadi banyak ini loh. Nih, yang banyak ini nih. Ini metadata nih. Nah, ini tuh fungsinya yang tadi aku bilang CEO. Tadi itu buat CEO. Meta name nih, misalkan name deskripsi. Deskripsinya ini nanti yang bakal ada di Google kayak gini. Misalkan kita cari tes. Nah, yang deskripsi ini nih. Ini namanya meta deskripsi. Terus misalkan
author siapa yang nulis, keywordnya ini ya kalau misalkan kan tadi ini tes, berarti nanti di itu kita di Google kalau misalnya kita ngetik belajar HTML ntar bakal keluar punya kita. Terus yang ini yang viewport buat responsif, buat website kita itu di HP tampilannya bagus, di tablet tampilannya bagus, di desktop, laptop tampilannya bagus, di widescreen tampilannya bagus. Nah, nah yang ini nih, yang link, rel, icon. Itu kenapa gambarnya nggak muncul di bagian yang yang di sini? Karena kalau di head kan artinya itu kan kepala kan paling atas kan, berarti muncul di yang paling atas nih, ini nih. Oh, Jadi kalau kalian mau ganti nggak ada anjir. Nggak ada. logo yang di sini, ya udah tinggal pakai yang link rel tadi ini loh, icon. Ntarnya apa sih, filenya ada di mana, terus tipenya apa, sama size-nya berapa. Kalau size-nya diganti misalkan 26, ini 26, ntar pasti ke sama aja sih seperti, tapi emang segini. Terus yang tadi kan pada nanya Href itu ya, caranya gimana kan? Tadi juga ada yang belum itu kan? Ada yang belum bisa kan, Putih sama Nerisa? Bagus juga. Nah, iya. Ini kan aku naruh dia di satu ini nih. Nggak ada bikin dua kondisi yang dimana aku bikin folder baru lagi, sama yang disamain. Jadi dia sejajar lah istilahnya. Jadi ntar kalau yang misalkan kita mau manggil yang sejajar gini, tinggal slash, ya udah logo belajar PNG. Terus di save. Saya dari yang nggak ada dulu deh. Nih, dari nggak ada kan. Terus slash ada. Paham nggak sampai situ pemanggilan Href? Ulang. Ini kan misalkan logonya ditaruh maksudnya satu file nggak disendiriin kayak aku tadi, itu tinggal manggilnya itu slash logo belajar ini, terus save, ntar pasti bakal muncul. Paham nggak? Saya. Tadi Lina bagus, paham nggak? Yang Href. Itu tadi gara-gara extensionnya auto save nggak sih, Yan? Atau harus save manual? Gimana Gus? Tadi gara-gara extensionnya itu harusnya save auto save atau harus tetap save manual? Jadi. Saya ketik putus-putus suaranya. Di aku. Tapi punya aku tanpa slash. Iya, tanpa slash juga bisa. Jadi langsung logo.png juga bisa. Kalau mau pakai slash nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa. Nggak bisa Lin, punya Lin. Nggak bisa di mana? Actionnya yang di slash itu bikin auto save. Harus save manual. Terus nanti di ininya pas kita ganti, kita nggak usah harus nge-refresh. Itu kegunaannya. Itu yang icon pada bisa semua. Apa masih pada belum bisa? Udah. Yang Lina
udah. Ya, Kalau Dian, gimana? kalau misal mau install extension, tapi di search itu dia nggak muncul, aku kan online ini tapi nggak muncul. Nggak muncul live servernya? Nggak. Kan itu kayak muncul itunya kan, daftar ekstensinya kan. Heeh. Di enter coba. Udah belum? Udah, Internetmu lancar? Lancar sih searchnya. lancar. Dian, punyaku yang tombol live servernya itu, Mm-mm. nah itu nggak keluar. Yang ininya open with Ah live ya, server. udah sih. Nah, Nah, udah belum? open folder workspace, open folder, nggak bisa. Gimana Bob? Bentar, Coba kamu itu aja. Share screen. muncul kayak gini. Jason. Kamu save nggak bisa, Lin? Visual Studio Code-nya. Masih belum kelihatan live servernya? Iya, masih nggak bisa. Udah. Oh, Nggak muncul. kalau klik apa sih namanya? Ya sama kok. Kamu versi Studio Code-nya yang baru kan, Lip? Iya, paling baru. Dikliknya bukan di situ, Lin. Kamu cari di File Explorer, terus filemu di save di mana? Terus baru klik 2 kali buat jalaninnya. Kamu naruh gambarnya di mana, Gus? Nggak mau juga, Lin. Coba, Lin, itu, Lin. Share screen. Udah se-folder padahal. Hrefmu apa? Namanya udah sama. Slashnya coba dihilangin. Slashnya sama aja sih. Coba pakai itu. Terus pakai server juga nggak mau. Enggak ada. Masih butuh. Walah. Enggak. Saya aku lupa ngasih tahu. Jadi itu harus lupa aku. Jadi harus dibikin folder dulu. Jadi kamu harus ngebuka folder. Nggak boleh file satu-satu kalau live server. Kayak misalkan, nih. Jadi bikin folder dulu, terus tadi dimasukin ininya. Yang buat live server ya. Aku save di desktop. Ngaruh nggak ya? Ngaruh, Gus. Kamu save HTML-nya di mana? Dimasukin ke satu folder aja. Jadi bikin satu folder, terus ntar isinya HTML sama logonya. Terus ntar pas di Visual Studio Code-nya, bukanya open folder.
Bareng Lin. Jadi kayak misalkan aku bikin yang baru deh. Aku bikin folder baru. Namanya Git. Nah, misalkan kayak gini nih. Terus ini kopas aja. Terus ini nah ini di save. Terus baru bisa open Pak. Oh, udah dipakai deh. Nah, ini baru bisa. Nah, kayak gitu. Aku lupa jelasin tadi. Maaf. Menghilang. Bikin folder. Udah pada bisa belum yang live server? Sama yang logonya? Web servernya masih nggak bisa nginstal. Oh, kamu masih kosongan ya? Iya nih, nggak tahu nih kenapa. Ya udah nanti. Kalau kemarin sih aku juga gitu. Jaringannya, Lip. Kalau nggak apa ya? Masa sih? Tapi kan ini lancar kok. Apa namanya? KKN Majalengka dong. Cuma ikannya nggak keluar. Kamu naruh fotonya udah di satu folder, Bob. Sama si HTML-nya. Copy paste shortcut sini dong ini. Oh, bisa ya? Nggak bisa, Gus. Aku taruh di drive aja. Set. Buat yang gambar berarti belum pada bisa semua? Ada yang belum bisa. Cek. Bisa juga sih kayak gitu. Udah nih ada di drive. Drive yang tadi. Ini.
Tuh, Gus ada di situ Gus. Arif nggak mau berarti. Cobalin pakai kode aku. Kalau nggak pakai folder. Bentar diganti Arifnya juga sih. Itu kamera. Kalau enggak yang belum bisa download ini dulu deh. Yang logonya belum bisa, yang ikonnya belum bisa. Gimana udah pada bisa? Bagus udah bisa Gus. Bob udah bisa Bob. Belum bisa. Gimana ya Ner? Logonya lagi? Kurang logo aja kok. Gak tahu kenapa. File logonya udah sama kan? Udah bisa terpadu juga. Namanya juga udah sama kan berarti? Oke. Yang ini tinggal server udah satu file udah. Nama filenya udah sama. Tadi dananya nih. Kamu nge-save di mana Ner? Sama bagus. Yang lain udah berarti nih. Ikonnya udah muncul. Udah Yan. Bobby udah bisa Bob. Udah se-folder. Nama HTML-nya sama apa namanya? Sama gambarnya harus sama. Enggak. Oh enggak. Di href-nya. Oh, benar. Udah ada bener. Coba ntar aku ngeliat source code kalian. Enggak harus Gus. Yang buat malam ini cuma kode editor kok. Nanti buat Nerisa sama Bagus. Kasih itu aja PMK aku apa namanya? Source code-nya sama hasilnya.
Nah kan tadi udah ke itu ya, yang bagian head. Terus sekarang ke bagian bodinya. Nah di bagian body kan tadi ada teks, ada heading 1, heading 2, terus sama heading lainnya. H itu heading namanya, terus kalau P itu paragraf. Nah ada pendukung teks itu yang kayak misalkan enter, spasi, underline, bold, dan lainnya. Nah kalau misalkan kalian tadi mau nampilin gambar di tampilan website kalian, itu pakai IMG. Ntar bakal dibahas di pertemuan selanjutnya nih. IMG, terus hyperlink, ini Anchor buat apa ya, buat kata-katanya gimana ya, buat misalkan kita pergi ke suatu page atau yang link yang udah kita atur. Nah kalau list ini ngebuat list kayak misalkan 1, 2, 3 titik, bullet, arrow, dan lain-lainnya. Ntar itu bakal dibahas di selanjutnya nih. Terus yang tabel, ini kita bisa buat tabel. Terus kalau form, kita bisa buat form yang kayak misalkan form kontak, komen, dan lainnya. Itu pakai form, input, select. Ini kalau misalnya mau pakai button. Kalau kita mau buat button, pakai yang tag button. Terus di body, pas di akhir sebelum tag penutup body, kalau misalkan kita punya file JavaScript sendiri, itu didefinisiin di akhir JavaScript-nya pakai script ini nih, yang nanti di itu selanjutnya bakal aku jelasin. Terus yang objek ini buat awalnya itu tuh dia buat yang harusnya menampilkan video sama audio, tapi kan karena udah HTML5, si objek ini udah jarang dipakai. Karena di HTML5 itu udah bisa nampilin video sama audio. Itu ntar bakal dibahas yang gimana caranya buat ituin video sama audio. Nah ini yang grouping, itu div sama span buat ngegroup, bikin divisi dari apa namanya, dari website kita. Kayak misalkan ada grup navigasi, ntar isinya ada apa aja. Kalau span ini ya kosong sih, sama kayak div, biasanya dipakai buat yang berkalimat gitu. Nanti bakal dibahas di selanjutnya. Mungkin kalau misalkan ada ya dari aku segitu dulu buat pertemuan kali ini. Di pertemuan minggu depan ya bakal ngebahas yang tadi yang di bagian-bagian body, dan bakal ada studi kasus yang lebih dari tadi. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nanggapin atau yang mau bertanya, bisa. Ntar kalau misalkan aku bisa jawab, ya aku bisa jawab. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang mengganjal. Gimana, Put? Ada yang mau nanya ini?
Jadi setiap malam kurang lama. Itu buat ngedeklarasiin kalau itu dia HTML5. Gimana Farisa? Bisa Dania. Tadi kasih kok. Bagus banget. Bagus tampan dong. Iya, bisa juga Gus kayak gitu Gus. Oh kamu taruh di tuh. Bedanya kalau HTML5 udah bisa ngedeklarasiin si video sendiri, tag video sama audio. Terus sama dia bisa nge-custom tag-nya. Kayak misalkan kita bikin tag nav itu udah bisa, di HTML4 itu nggak bisa.
Ajarin kan. Aku nggak pakai Canvas. Aku pakai Figma kalau buat UI. Enggak, ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Dua tembak kayak bisa pakai. Bisa deh. Cuma kalau pakai HTML nggak ada warna-warnanya. Tapi nggak apa sih kalau pakai Notepad. Pakai Notepad plus juga nggak apa-apa. Kalau pakai Notepad pas kamu ngoding di tempat umum aja. Kalau dari aku belum ada pertanyaan, Yan. Dari yang lain, mungkin dari Kolip, dari Dewi, dari ya dari semuanya yang ada di sini dah. Ada pertanyaan apa enggak? Belum ada Yan. Kalau emang nggak ada, aku tutup ya. Ada yang tanya itu Yan. Mana saran up? Itu dan live server. Kalau pakai Visual Studio Code ya, aku pakai live server soalnya. Coloran. Enggak harus deh. Itu ngelup siapa tuh? Ya udah, aku pernah pakai Atom. Enggak pernah pakai Atom. Iya, suaraku. Ini aku akhirin aja. Nanti pertemuan selanjutnya di minggu depan, hari Sabtu.
di jamnya sama 19.30. Ya bakal belajar ntar coding yang lain lah. Kan tadi udah pada ngerti kan? Ya semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan nanti sih goalsnya aku kalau kalian udah sampai semua, bisalah bikin website sendiri. Entah itu buat web, kalau misalkan kalian punya toko online atau WhatsApp, itu kalian bisa bikin sendiri. Ya itu dari aku, ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang teman-teman 19 mau ikut, ajakin aja sama 18, Farisa sama Dania. Putih mikrofonnya. Itu punya siapa tuh? Punya Putih kayaknya. Makasih ilmunya. Siap-siap. Yan. Yan. Yan Arfian. Yan. Woi. Yan. Yan Arfian. Lip. Apa? Arfian bukannya udah live ya? Enggak ding. Belum, itu masih ada tuh. Kenapa? Level AR-mu berapa? AR tuh apaan? Adventure rank. 6 kayaknya. Oh, ya udah di push rank aja dulu, Lip. Sampai 16 nanti kita main bareng. Buset, Mas Rama itu Bentar udah ya. mau UTS. Aku cuma dari awal sampai itu cuma 3 harian kok, Lip. Itu main terus paling kamu. Enggak. Ya masih ada jedanya lah. Ya enggak, Yan? Mana si Arfian nih? Udah duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan. Aku juga dadah semua. Yan, kalau Gimana, dengar, Bang? oh sip. Mau main, Ayo, Bang? Yan. Iya, habis ini. Tapi mau keluar dulu bentar aku. Ya udah. Terkabarin aja. Oke. Si Arfan ajak juga ya. Mau mabar, Bang. Udah ya, Assalamualaikum. Yan, Arwian.